Kebanyakan orang mengetahui kisah tragis Titanic. Tetapi, hanya sedikit yang pernah mendengar tentang Jenny, kucing yang tinggal di kapal dan mungkin satu-satunya yang merasakan apa yang akan terjadi dengan Titanic. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya. Kisah tentang Jenny, seekor kucing kapal yang menjadi pahlawan tak resmi saat tragedi Titanic terjadi. Kisah ini diceritakan oleh Jim Mulholland kepada seorang jurnalis setelah bertahun-tahun tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Kita menuju ke tahun 1912, tepatnya di Southampton, Inggris. Disinilah awal kisah Jenny, Titanic, dan Jim Mulholland dimulai. Di pelabuhan Belfast pada suatu pagi, seekor kucing kecil berbulu abu-abu berjalan lincah di antara para pekerja kapal. Nama kucing itu, Jenny, biasa para pekerja memanggilnya. Ia bukan sekedar kucing, ia adalah penjaga, pelindung, sekaligus teman setia di antara para pelaut yang sibuk membangun mimpi megah di atas lautan. Jenny bukan kucing biasa. Dia adalah pemburu tikus resmi Titanic, yang dibawa ke kapal untuk mengendalikan populasi hewan pengerat tersebut. Karena pada masa itu, hampir semua kapal besar memelihara kucing. Tugas mereka sederhana, namun penting, mengendalikan populasi tikus dan hewan pengerat yang dapat merusak makanan, tali, atau bahkan kabel kapal. Jenny awalnya adalah kucing dari kapal RMS Olympic, kapal kembar Titanic. Sebelum akhirnya ia dipindahkan oleh pegawai kapal Olympic ke kapal Titanic, selama masa persiapan kapal itu di galangan kapal di Belfast. Ketika Titanic bersiap untuk pelayaran perdananya pada tanggal 10 April 1912, Jenny sudah menetap dengan nyaman di kapal. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di dapur dan ruang penyimpanan makanan kelas ketiga, tempat ia mendapatkan makanan dari koki kapal dan pekerja. Dan, salah satu orang yang paling memperhatikan dan merawat Jenny secara khusus adalah Jim Mulholland, seorang pelayan junior di Titanic. Ia sering terlihat memberi makan Jenny dan berbicara dengannya, seolah-olah Jenny adalah sahabat kecil di tengah keramaian. Beberapa hari sebelum keberangkatan Titanic dari Inggris menuju New York, Jenny menghadirkan kehidupan baru. Di sudut hangat dapur kapal, ia melahirkan anak-anak kecilnya, yang menggeliat manja dalam dekapan bulu ibu mereka. Para pekerja tersenyum melihat Jenny dan anak-anaknya itu. Jim yang selalu dekat dengan Jenny, langsung membuatkan sebuah tempat yang nyaman untuk Jenny dan bayi-bayinya di dekat dapur, yang akan selalu hangat karena dekat dengan ketel uap. Jim bahkan berbagi sisa makanan dengan Jenny saat istirahat. Rutinitas sederhana dengan Jenny itu memberinya perasaan tenang, di tengah kekacauan mempersiapkan kapal paling mewah dalam sejarah, untuk pelayaran perdananya. Namun, 2 hari sebelum Titanic benar-benar bertolak menuju New York, terjadi sesuatu yang dianggap banyak orang, aneh dan menggugah rasa penasaran. Jenny dengan kasih sayang yang tajam, mulai memindahkan anak-anaknya satu persatu dari Titanic. Dengan hati-hati, ia menggigit leher kecil anak-anaknya satu persatu, membawa turun dari kapal. Ia menuruni tangga kayu, bersandar di antara kaki-kaki manusia yang sibuk, dan menempatkan anak-anaknya di tempat yang aman di dermaga. Bukan sekali, tapi berkali-kali sampai semua anaknya tidak lagi ada di kapal. Tindakan Jenny ini menimbulkan bisik-bisik di kalangan pekerja kapal, karena di masa itu, banyak orang yang masih percaya bahwa binatang memiliki insting terhadap bahaya yang tidak bisa dirasakan manusia. Saat itu Jim melihat Jenny membawa anak-anaknya pergi. Dia pun merasa cemas, ia bertanya dalam hati, apakah yang dilakukan Jenny itu adalah sebuah pertanda. Di dalam kapal, Jim tidak lagi fokus pada pekerjaannya. Tindakan Jenny menimbulkan pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya. Mengapa Jenny pergi? Mengapa ia meninggalkan kapal? Jim lalu terus memperhatikan Jenny dengan heran. Lalu dengan rasa takut yang perlahan menggerogoti hatinya, dia mengambil keputusan mendadak. Keputusan yang mungkin dianggap gila. Jim memilih untuk tidak menaiki Titanic. Ia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kapal termegah yang pernah dibuat manusia, dan kembali ke rumahnya. Jim bahkan bilang ke teman-teman kerjanya, bahwa jika Jenny lebih pintar memilih untuk tidak tinggal di Titanic, maka itu adalah pertanda juga baginya. Mereka bahkan sempat menertawakan Jim, atas keputusan yang diambil berdasarkan tindakan seekor kucing. Namun bagi Jim, itu lebih dari sekedar keanehan.
Itu adalah tandanya. Tindakan Jenny adalah sebuah bisikan dari alam, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Titanic. Jim menatap Titanic dari kejauhan sambil berbisik pada dirinya sendiri. Kucing ini mengetahui sesuatu. Sesuatu yang tidak kita ketahui. 4 hari kemudian, tepatnya 10 April 1912, Titanic diluncurkan dengan 2.200 orang di atasnya. Namun seperti yang kita semua ketahui, tepat di tanggal 14 April 1912, kapal megah yang digadang-gadang sebagai kapal yang tak dapat tenggelam itu menghantam bongkahan es raksasa, dan hilang ke dasar Samudra Atlantik, menelan ribuan nyawa, ribuan mimpi, dan ribuan tangisan. Dan keputusan itu menyelamatkan Jenny dan anak-anaknya, begitu pula dengan Jim Mulholland. Berkat satu tindakan sederhana dari seekor induk kucing, dia mengambil keputusan yang sempat ditertawakan oleh teman-temannya, yang mana mereka telah menjadi bagian dalam tragedi Titanic. Bertahun-tahun setelah itu, Jim kemudian menceritakan kisah ini kepada seorang jurnalis. Dia memuji Jenny karena telah menyelamatkan hidupnya, melalui sebuah naluri keibuan. Sahabat, dalam kisah Titanic yang penuh tragedi, kisah Jenny mengingatkan kita. Terkadang penyelamat datang dalam bentuk yang paling sederhana. Dan terkadang, kehidupan bergantung pada keberanian untuk mempercayai isyarat yang tak kasat mata. Jenny, sang penjaga kecil di Titanic, meninggalkan warisan yang tak tercatat dalam buku sejarah, namun abadi dalam bisikan angin, di dermaga tua Belfast. Sahabat, sekian cerita hari ini dan terima kasih sudah menonton. Kalau terkesan, tulis respon sahabat tentang cerita ini.